Kajian Alfiyah selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Sehu Basiruddin bin Muhyiddin Bojongsari Compreng Subang, Muhammad Adnan bin Ahmad Tegal Taman Sukra Indramayu, dan Muhammad Faizal bin Iding Abdurrahim Jagasari Cikijing Majalengka. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtada dan khobar adalah susunan yang sangat harmonis. Artinya ketika ada mubtada pasti di situ ada khobar. Tetapi keharmonisan mubtada dengan khobar ini rusak dengan adanya amil nawasikhul ibtida. Yang tadinya khobar ini selalu mengiringi mubtadanya, akan tetapi karena datangnya amil nawasikhul ibtida, seketika itu juga rusaklah susunannya. Amil nawasikhul ibtida terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kana wa akhwatuha. Bagian yang kedua adalah inna wa akhwatuha. Dan bagian yang ketiga adalah dhonna wa akhwatuha. Mengenai kana wa akhwatuha, dari sudut pandang maknanya terbagi menjadi 3. Yang pertama bermakna mendekatkan atau yang dikenal dengan istilah af'alul muqarabah. Yang kedua bermakna pengharapan atau yang dikenal dengan istilah af'alur roja. Dan yang ketiga bermakna memulai atau yang dikenal dengan istilah af'alus syuru'. Tetapi semuanya ini terangkum dalam bab af'alul muqarabah. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai bab af'alul muqarabah. Adapun definisi af'alul muqarabah sendiri ialah ma wudi'a lid dalalati ala qurbi wuqu'il khobar, yang artinya fiil-fiil yang diciptakan untuk menunjukkan mana dekat terjadinya mana isim terhadap khobarnya. Mengenai fiil-fiil yang termasuk dalam af'alul muqarabah telah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Jamaluddin bin Malik Al-Andalusi dalam nazumnya yang berbunyi Kakana kada wa asalakin nadar ghairu mudhari'in li hadainil khabar. Lafad kada dan asa itu seperti hanya kana dalam segi pengamalannya, yakni merupakan pada isim dan menasobkan pada khobarnya. Akan tetapi pengamalannya jarang terjadi apabila khobar keduanya bukan berupa fi'il mudhari'. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah surat At-Taubah ayat 117 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansaril alladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum Thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Yang artinya sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, kaum Muhajirin dan Ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Pokok pembahasan pada lafad min ba'di ma kada yazigu. Lafad kada merupakan af'alul muqarabah yang mengamal seperti pengamalannya kana, yakni merupakan pada isimnya yang berupa domir mustatir yang kembali kepada lafad ba'dul fariq dan menasobkan pada khobarnya secara mahal, yaitu jumlah fi'liyah lafad yazigu, di mana lafad kada bermakna muqarabah yang artinya kaum muhajirin dan ansor hampir saja putus asa dan tidak mengikuti Nabi dalam peristiwa perang Tabuk. Karena perang Tabuk itu terjadi pada saat kesulitannya orang-orang muslim, kesulitan dalam makanan, air dan udara yang amat panas, sehingga hampir saja mereka tidak mengikuti Nabi dan berpaling. Dan hukum khobarnya af'alul muqarabah ini berbeda dengan kana wa akhwatuha. Dalam baitnya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi menjelaskan wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kadal amru fihi ukisa. Keberadaan khobar setelah asa jika tidak disertai an masdariyah itu hukumnya jarang. Sedangkan lafad kada justru dihukumi sebaliknya. Artinya lebih sering tidak disertai an masdariyah. Tetapi menurut mazhab Imam Syibawi dan jumhur ulama Basra mengatakan bahwa khobarnya kada yang bersama dengan an masdariyah hanya ada ditemukan dalam syair saja. Seperti dalam syair berikut. Kadatin nafsu anta fidha alaihi idghada hashwa rabtatin wa burudin. Mahlul syahid lafad kadat. Lafad kadat merupakan af'alul muqarabah yang mengamal seperti pengamalannya kana, yakni merupakan pada isimnya yaitu lafad an-nafsu dan menasobkan pada khobarnya dengan disertai an-masdariyah yaitu jumlah fi'liyah lafad antafidho. Yang artinya jiwa ini hampir saja hancur lulus ketika melihatnya menjadi isi kain kafan.
Sedangkan pada lafadz asa justru khobarnya harus bersamaan dengan an masdariyah. Karena lafadz asa disebut juga dengan istilah af'alur roja. Dikatakan af'alur roja karena bermakna harapan. Sebab yang namanya harapan adalah suatu pekerjaan yang belum terjadi. Maka khobarnya harus disertai an masdariyah yang merupakan harfu nasbin Wa masdarin. Wastikbalin. Dikatakan harfu nasbin karena menasobkan pada fi'il mudhari yaitu lafadz tafidu. Dikatakan harfu masdarin karena menjadi sebabnya fi'al mudhari ditawili masdar yaitu lafad ifadon. Dan dikatakan harfu istikbalin karena menentukan zamannya fil mudhari yang tadinya hal atau istiqbal menjadi istiqbal yang artinya akan datang. Sedangkan pengertian af'alur roja sendiri ialah ma wuddi'a lidalalati 'ala roja'il khobar. Yang artinya fi'il-fi'il yang diciptakan untuk menunjukkan makna pengharapan terhadap khobar. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mahalu syahid pada lafadz asa antakrahu. Lafadz asa merupakan af'alur roja yang mengamal seperti pengamalnya lafadz kana. Merupakan pada isimnya yang berupa domir sya'an dan menasubkan pada khobarnya secara mahal dengan disertai an masdariyah yaitu jumlah fi'liyah lafadz antakrahu. yang artinya diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Dalam ayat Al-Quran tadi kita ambil pelajaran bahwasanya ketika kita mencintai sesuatu janganlah terlalu. Karena mungkin saja itu buruk bagi kita atau menjadi sesuatu yang kita benci. Dan ketika kita membenci sesuatu janganlah terlalu. Karena mungkin saja itu baik bagi kita atau menjadi sesuatu yang kita cintai. Karena Allah tahu yang terbaik untuk kita dan tahu apa yang kita butuhkan. Sekian, terima kasih.